Nah, ikannya nih. Uh, ikannya cukup. Budidaya ikan nila ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 4 bulan untuk menghasilkan ikan nila konsumsi dengan berat rata-rata sekilo 3, 4, 5. Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Sore hari ini kita akan coba mereview kolam bioflok ikan nila yang ada di kampus Institut Pertanian Bogor. Di mana teknik bioflok ikan nila yang dilakukan di sini adalah teknik tanpa menggunakan molase. Jadi ini adalah kolam-kolamnya ada 6 unit dengan diameter 4. Kedalaman airnya bisa sampai 1,8. Masing-masing kolam ini ada 7 titik aerasi. Kepadatan yang bisa ditanam di sistem bioflok tanpa molase ini adalah antara 80 sampai 100 ekor per meter kubik air. Jadi ini adalah instalasi aerasinya. Salah satu yang membedakan teknologi bioflok ikan nila di kampus ini adalah tidak menggunakan sama sekali molase sebagai bahan makanan bagi bakteri yang dikembangkan di dalam sistem bioflok pada umumnya. Teknik bioflok yang lama paling tidak menggunakan 4 material untuk bahan sebagai menumbuhkan bakteri, yaitu pertama adalah molase, yang kedua adalah garam krosok, yang ketiga adalah kapur pertanian, yang keempat adalah probiotik itu sendiri. Biasanya menggunakan bakteri-bakteri yang menguntungkan, antara lain adalah strain bacillus, kemudian nitrosomonas dan nitrobacter. Namun pada prakteknya kadang-kadang membuat rumit karena bisa salah komposisi maupun kemudian salah penerapan di masyarakat. Untuk itu di sini dicoba bagaimana teknik bioflok itu dilakukan secara simple, lebih hemat biaya dan lebih praktis sehingga masyarakat bisa mempraktikkan teknik bioflok ini tidak terlalu sulit. Memang pengetahuan tentang teknik bioflok tanpa molase ini masih jarang maupun belum banyak diketahui orang. Jadi melalui beberapa penelitian atau riset yang sudah dilakukan, ternyata bisa dilakukan tanpa molase, yaitu menggunakan mikro dan makro material mineral yang bisa dibeli secara komersial dan nilai ekonomisnya jauh lebih murah daripada menggunakan molase. Jadi ini diameter 4, kedalaman 1,4. Ada 6 unit dengan sumber aerasi adalah supercharge yang ada di sana di atas. Jadi supercharge-nya ada di atas. Bagi sahabat YouTube yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya mengembangkan teknik bioflok ikan nila ini tanpa menggunakan molase, maka bisa ikuti webinar secara online yang akan dilakukan dari lingkungan kampus ini di tanggal 23 ya. Pendaftarannya nanti bisa dihubungi panitia atau di klik link yang ada. Memang berbayar untuk webinar penerapan teknologi bioflok tanpa molase, tapi cukup murah, hanya 99.000. Bisa diikuti dari rumah masing-masing dulu. Belajar dari jam 1 sampai jam 4, dan nanti setelah belajar nanti akan dimasukkan dalam grup bimbingan teknis supaya bisa dipantau bagaimana perkembangan menerapkan teknologi ini di masyarakat. Jadi teknologi bioflok ini memang sedang disandingkan dengan teknologi menggunakan kincir air ini. Jadi di lokasi ini ada 2 teknologi, yaitu kincir air dengan teknologi bioflok tanpa menggunakan molase. Harapannya adalah teknologi ini bisa menjawab kesulitan budidaya ikan saat ini, yaitu lahan yang makin terbatas dan sumber air yang makin sulit. Perairan-perairan umum seperti danau, kemudian waduk, sungai semakin tidak bisa diprediksi keberadaan kualitas airnya, sehingga terjadi sesuatu hal yang sulit dikendalikan dari proses budidaya. Dengan
menerapkan teknologi ini diharapkan ke depan masyarakat bisa budidaya ikan di lahan-lahan yang sempit, tidak harus di sungai, tidak harus di waduk atau di danau yang makin tidak stabil dari kualitas airnya. Baik, ini adalah review pertama untuk kolam bioflok tanpa molase bagi sahabat YouTube yang ingin belajar. Nanti ikuti webinar di tanggal 23 langsung dari lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam perikanan, salam untuk semuanya. Sampai jumpa dengan video berikutnya.